Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Adef Berbagi Ilmu. Kali ini kita bakal ngebahas tes numerikal lagi nih. Nah, materi yang bakal kita bahas mengenai tes numerikal ini yaitu tes aritmatika dan juga aljabar. Nah, tes aritmatika dan aljabar ini itu terdiri dari 4 bagian biasanya, yaitu meliputi operasi bilangan bulat, pecahan, pangkat, dan juga bentuk akar. Nah, karena kita nggak bakal ngebahas semuanya di dalam satu video, maka video ini bakal gue bagi ke dalam 2 part. Di part pertama ini kita bakal ngebahas mengenai 2 operasi yang pertama, yaitu operasi bilangan bulat dan juga operasi bilangan pecahan. Nanti untuk pangkat dan akar kita bakal ngebahas di part keduanya. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau tes numerikal itu biasanya ada di dalam tes potensial akademik. Nah, tes potensial akademik ini bisa juga berupa bentuk-bentuk lain. Misalnya di dalam tes CPNS atau SKD, dia dalam bentuk TIU atau tes intelijensi umum, atau mungkin di UTBK sekalian dia masuk ke dalam kategori TPS. Bahkan ada juga yang masuk di dalam tes psikotes. Sehingga penting bagi kalian mempelajari bagaimana sih cara mengerjakan tes numerikal, khususnya di bagian aritmatika dan juga aljabar. Nah, di pembuka tadi kan gue udah bilang bahwa di sini kita bakal ngebahas 2 bagian dulu dari tes aritmatika dan aljabar, yaitu operasi bilangan bulat dan juga operasi bilangan pecahan. Di mana operasi bilangan bulat yang akan kita bahas di sini, yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, karena materi mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini itu merupakan materi yang bisa dibilang semua orang tahu karena dipelajari pada saat kita SD, sehingga yang menentukan kita lebih dibandingkan yang lain itu adalah kecepatan cara kita mengerjakannya. Dan juga tips trik cepat yang mungkin kita ketahui yang bisa membuat kita lebih unggul dibandingkan yang lain. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa kalian like dulu dong video ini. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, kalau misalnya kalian anggap video ini bermanfaat. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian kalau misalnya kalian ada tanggapan atau ada request materi selanjutnya, mau materi apa. Dan yang paling penting, kalian tidak lupa untuk menekan tombol merah yaitu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian selalu dapat pemberitahuan tiap kali channel Adef Berbagi Ilmu update video yang terbaru. Nah, langsung aja ke materi yang pertama. Nah, jadi di sini operasi bilangan bulat bakal gue bahas singkat aja karena ini merupakan sejenis referensi saja ya buat kita mempelajari operasi bilangan bulat. Yang pertama, operasi bilangan bulat yang kita pelajari ada penjumlahan. Nah, sifat dari penjumlahan sendiri apabila kita menjumlahkan bilangan tersebut itu dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya, jika ada bilangan X, kita tambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah X. Sama halnya kalau misalnya X-nya kita ganti 5 misalnya. 5 kita tambah dengan 0, pasti hasilnya adalah 5. Kemudian sifat penjumlahan yang kedua adalah sifat komutatif. Sifat komutatif ini adalah pertukaran. Jadi bisa kita bilang kalau X ditambah Y itu sama aja kalau kita bilang Y ditambah X. Misalnya kalau gue kasih contoh 2 ditambah 3 itu kan sama dengan 5. Sama aja kalau misalnya kita tuliskan 3 ditambah 2. Jadi sifat penjumlahan itu komutatif, jadi bisa dibolak-balik angkanya dan hasilnya itu tetap sama. Kemudian sifat penjumlahan yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Misalnya nih, X ditambah Y ditambah Z. Nah, walaupun kita kurung-kurung seperti ini, di kurung ini kan maksudnya kita kerjakan lebih dahulu kan. Tetapi kalau misalnya dalam penjumlahan ini sama sekali tidak berpengaruh. Entah dia ada kurungnya ataupun tidak ada, hasilnya itu akan tetap sama. Jadi X tambah Y dalam kurung ditambah Z itu sama aja kalau misalnya gue tulis kayak gini. X ditambah Y ditambah Z. Jadi tidak akan mengubah hasil meskipun X tambah Y kalian kerjakan duluan ataupun Y tambah Z dikerjakan duluan, hasilnya akan tetap sama. Jadi sifatnya itu asosiatif, yaitu bisa saling dikelompokkan satu sama lain tetapi tidak mengubah hasilnya. Kemudian sifat yang keempat adalah inverse atau lawan penjumlahan. Maksudnya bagaimana? Apabila misalnya ada bilangan positif, itu kita tambahkan dengan bilangan negatif dengan bilangan yang sama. Misalnya ini bilangan X ditambahkan dengan lawannya yaitu minus X, itu sama aja kalau kita bilang minus X ditambah dengan X. Jadi terserah posisinya di mana, hasilnya akan tetap sama. Contohnya 2 ditambah min 2.
2 ditambah min 2 kan hasilnya 0 kan? 2 kurang 2, itu sama aja juga kalau misalnya gue tulis min 2 ditambah 2. Hasilnya juga sama dengan 0. Jadi bisa di-inverse ataupun bisa ditambahkan dengan lawan penjumlahannya dan dibalik dan hasilnya akan tetap sama. Kemudian untuk operasi bilangan bulat yang kedua yaitu pengurangan. Pertama, sifatnya apabila pengurangan tersebut itu dengan bilangan 0. Beda halnya dengan penjumlahan, hasilnya itu tidak sama. Kalau misalnya kita bolak-balik, misalnya X dikurang 0 itu tidak sama kalau kita bilang 0 dikurang X. Nggak sama seperti pas penjumlahan tadi, X ditambah 0 sama dengan X. Dan bisa kita juga tuliskan 0 ditambah X itu sama dengan X juga. Itu sama. Kalau misalnya ini X dikurang 0 itu nggak sama dengan 0 kurang X. Karena misalnya kalau misalnya kita ubah menjadi angka, 1 dikurang 0 kan itu hasilnya 1. Nah, kalau misalnya 0 kurang 1 itu hasilnya min 1. Jadi beda. Jadi operasi pengurangan dengan bilangan 0 itu hasilnya tidak selalu sama. Tergantung yang mengurangkannya siapa, apakah bilangan itu ataupun angka nolnya. Kemudian yang kedua adalah sifat komutatif dan asosiatif itu tidak berlaku di dalam pengurangan. Maksudnya apa? Sama dengan operasi bilangan 0. Kalau X tambah Y tadi, itu kan sama dengan Y tambah X. Tetapi kalau X kurang Y, itu tidak sama dengan Y dikurang X. Itu nggak sama. Sama halnya kalau misalnya kita ganti angka. 2 kurang 3. 2 kurang 3 kan hasilnya min 1. Beda halnya kalau kita misalnya tuliskan 3 dikurang 2. 2 dikurang 3 hasilnya min 1, 3 kurang 2 hasilnya 1. Hasilnya beda. Maka sifat komutatif tidak berlaku di pengurangan. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan itu juga tidak berlaku di pengurangan. Misalnya 1 dikurang 2 dalam kurung kemudian dikurang 3. Itu tidak sama dengan 1 dikurang dalam kurung 2 dikurang 3. Nah, 1 kurang 2 berapa? Min 1. Min 1 kurang 3 hasilnya adalah min 4. Nah, kalau misalnya kurungnya itu kita pindahkan ke dua angka di belakang, hasilnya adalah 2 dikurang 3 berapa? 2 dikurang 3 itu hasilnya adalah min 1. 1 dikurang min 1 hasilnya adalah positif 2. Hasilnya beda, nggak seperti pas di penjumlahan. Pas di penjumlahan, meskipun kurungnya ini kita bolak-balik letaknya, hasilnya akan tetap sama. Jadi sifat komutatif dan asosiatif itu tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Kemudian sifat yang ketiga adalah pengurangan itu sama dengan penjumlahan bilangan negatif. Jadi kalau misalnya nih 2 dikurang 1 itu bisa kita bilang 2 ditambah bilangan negatif 1. Hasilnya sama. 2 kurang 1 hasilnya berapa? 1. 2 ditambah minus 1 hasilnya juga 1. Jadi itulah kenapa pengurangan itu bisa dikatakan sebagai penjumlahan dengan bilangan yang negatif. Nah, sekarang kita masuk ke operasi bilangan bulat yang ketiga dan keempat, yaitu mengenai perkalian dan pembagian. Sifat yang pertama adalah perkalian apabila perkalian tersebut dengan bilangan 0 dan 1. Yaitu segala angka yang dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Dan segala angka yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya adalah bilangan Y. Bilangan Y jika kita kalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Nah, kalau misalnya bilangan Y dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri yaitu Y. Kalau misalnya kita ganti Y dengan bilangan, misalnya angka 2. 2 dikalikan dengan 0 pasti hasilnya adalah 0. Kemudian 2 apabila kita kalikan dengan 1 hasilnya adalah 2. Jadi itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua sama dengan penjumlahan. Dia mempunyai sifat komutatif yaitu dapat ditukar. Misalnya 2 kali 3. Itu sama aja kalau misalnya kita tuliskan 3 kali 2. Hasilnya sama kan? 2 kali 3 6, 3 kali 2 6. Jadi, perkalian berlaku sifat komutatif yaitu bisa dibolak-balik angkanya dan hasilnya akan tetap sama. Kemudian sifat yang ketiga sama dengan penjumlahan yaitu sifat asosiatif. Walaupun kita kelompokkan nih misalnya 1 dikali 2 kita dalam kurungkan, kemudian dikalikan dengan 3, itu sama halnya kalau misalnya kurungnya ini gue taruh di dua angka di belakang. Misalnya 1 dikali 2 dikali 3.
Jadi meskipun 1 kali 2 ini dikalikan duluan, yaitu hasilnya 2, kemudian dikalikan 3 itu sama dengan 6, sama halnya kalau misalnya kita lakukan perkalian dulu di dua angka paling terakhir, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6, 6 kali 1 sama dengan 6 juga. Berarti sifat asosiatif yaitu meskipun nih kita kasih pengelompokan atau kita kurungkan beberapa angka, baik itu di awal ataupun di tengah atau di akhir, hasilnya akan tetap sama dengan kita tidak menaruh kurung sama sekali. Kemudian sifat perkalian yang keempat yaitu distributif atau penyebaran. Maksudnya gimana? Kalau misalnya ada operasi seperti ini, A dikalikan dengan B ditambah C, cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya adalah kita pasti menambahkan duluan angka yang ada di dalam kurung ini. Jadi B kita tambahkan dulu dengan C, baru kita kalikan dengan A. Iya kan? Misalnya kalau gue ganti angka, A itu misalnya gue ganti 1, kemudian B gue ganti 2, dan C gue ganti 3. Nah, berarti kita tambahkan dulu nih, 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Kemudian 5 dikali 1 sama dengan 5. Karena secara umum kalau misalnya ada perkalian dan penjumlahan, pasti yang dikerjakan terlebih dahulu ada perkalian duluan kan. Cuma kalau misalnya udah ditentukan dalam kurung seperti ini, pasti kita harus mendahulukan yang dalam kurung. Nah, sifat distributif atau penyebarannya, kita juga bisa mengerjakannya dengan cara kita mengalihkan satu persatu bilangan yang ada di dalam kurung ini dengan bilangan A. Jadi, A dalam kurung B tambah C bisa kita bilang dengan A kali B terlebih dahulu, AB, kemudian ditambahkan dengan A dikali dengan C, sehingga hasilnya adalah AC. Kita buktikan apabila kita ganti dengan angka, A tadi kita ganti dengan 1, kemudian B kita ganti dengan 2, kemudian A kita ganti dengan 1, C kita ganti dengan 3. 1 kali 2, 2, kemudian 1 kali 3, 3, 3 tambah 2, 5. Hasilnya sama. Ini yang dimaksud dengan distributif atau penyebaran. Jadi bisa juga kita kerjakan seperti ini. Kemudian, kita beralih ke operasi bilangan bulat yang keempat, yang terakhir, yaitu mengenai pembagian. Pembagian dengan bilangan 0. Apabila suatu bilangan kita bagikan dengan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Misalnya, bilangan Y. Kita bagi dengan 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Tapi kalau misalnya 0 kita bagikan dengan suatu angka, misalnya Y, hasilnya apa? Hasilnya adalah 0. Jadi kalau misalnya bilangan apapun, misalnya Y itu sama dengan 250. 250 kita bagi dengan 0, hasilnya itu tidak terdefinisi. Nah, tapi kalau misalnya pembaginya itu adalah 0, kita bagikan dengan angka berapapun, misalnya 250, hasilnya pasti akan selalu 0. Kemudian sifat yang kedua adalah, pada pembagian itu tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif, sama dengan operasi pengurangan. Jadi, di sini bisa kita simpulkan bahwa sifat komutatif atau pertukaran dan sifat asosiatif atau pengelompokan itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, sedangkan untuk pengurangan dan pembagian itu tidak berlaku. Bisa kita buktikan misalnya nih, 2 bagi 1 itu nggak sama dengan 1 bagi 2. Beda kan? 2 bagi 1 hasilnya 2, 1 bagi 2 hasilnya 0,5. Jadi tidak bisa dibalik, jadi tidak komutatif. Kemudian apakah dia asosiatif? Karena dia tidak asosiatif, jadi kita tidak bisa bilang misalnya ada A dibagi B, kemudian dibagi C. Kalau misalnya kurungnya ini kita ganti kedua bilangan terakhir, misalnya A dibagi B dibagi C, ini nggak sama. Jadi dia tidak bersifat komutatif dan juga tidak bersifat asosiatif. Kemudian sifat yang ketiga, pembagian itu merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya kita misalkan X dibagi Y, itu hasilnya sama dengan Z, berarti di sini gue bisa bilang kalau X itu sama dengan Y dikali dengan Z. Kalau misalnya lebih gampangnya kita buat seperti pecahan. X dibagi Y, X bagi Y kan bisa kita bilang X per Y ya, itu sama dengan Z. Nah, kita juga bisa bilang kalau X itu Y-nya lari ke kanan, pas dia lari ke kanan, dia pindah ke atas. Jadi X sama dengan Y dikali Z. Jadi, operasi pembagian itu merupakan kebalikan dari operasi perkalian.
Kalau misalnya kalian mau buktikan, misalnya nih 2 bagi 1. 2 bagi 1 itu kan sama dengan 2. Nah, 2 itu sama juga dengan 1 dikali 2. Nah, satunya ke kanan. Nah, sifat selanjutnya, apabila kita mengalihkan bilangan positif dan negatif di perkalian dan pembagian gimana? Kalau misalnya ada bilangan positif, kita kalikan dengan bilangan positif, hasilnya apa? Hasilnya pasti positif kan? Tapi kalau misalnya bilangan positif dikali dengan negatif, hasilnya pasti negatif. Begitu pula kalau misalnya di bilangan negatif, kita kalikan dengan bilangan positif, pasti hasilnya negatif. Tapi kalau misalnya dua angkanya sama-sama negatif, misalnya bilangan negatif dikali dengan negatif, hasilnya pasti positif. Jadi, di sini kita bisa ambil kesimpulan kalau misalnya dua angkanya tersebut itu memiliki jenis yang sama, sama-sama positif, hasilnya pasti positif. Kalau misalnya jenisnya sama lagi tapi negatif, hasilnya tetap positif. Kalau misalnya jenisnya berbeda, satunya positif, satu negatif, atau negatif positif, pasti hasilnya pun negatif. Begitu juga untuk pembagian. Jadi kalau dia positif, dibagi dengan bilangan positif, pasti hasilnya positif. Kemudian kalau misalnya dia bilangan positif, dibagi dengan bilangan negatif, pasti hasilnya negatif. Begitu pula kebalikannya. Tapi kalau misalnya dia sama-sama negatif nih, dibagi dengan negatif, hasilnya pasti positif. Jadi kalian ingat ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai operasi bilangan pecahan. Nah, kalau tadi operasi bilangan bulat itu ada 4 pembahasan, nah di operasi bilangan pecahan ini kita ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu penjumlahan dan juga pengurangan pecahan. Yang kedua ada perkalian dan pembagian pecahan. Kemudian yang ketiga, bentuk desimal dari pecahan. Kemudian yang keempat, ada bentuk persen dari pecahan. Kemudian yang kelima, ada yang namanya pecahan istimewa. Kita bahas dari yang nomor 1 dulu, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan dari pecahan. Nah, di sini penjumlahan dan pengurangan pecahan gue bagi menjadi 2 jenis. Apabila penyebutnya sama dan apabila penyebutnya tidak sama. Kalau misalnya penyebutnya sama, maka kita langsung tambahkan saja pembilang ataupun langsung kita kurangkan saja pembilangnya. Misalnya nih, 2/4 ditambah dengan 1/4. Kalian pasti tahu dong, pembilang itu yang di atas ini, kemudian penyebut itu yang di bawah. Nah, di sini kan penyebutnya sama nih, 4 dan 4. Kalau misalnya ada pecahan yang penyebutnya udah sama, maka langsung kita tambahkan aja pembilangnya, yaitu angka yang di atas. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian penyebutnya tetap 4, jadi 3/4. Begitu juga dengan pengurangan. Misalnya 2/4 dikurang dengan 1/4, karena penyebutnya udah sama, maka pembilangnya langsung kita kurangkan saja. 2 kurang 1 sama dengan 1, berarti 1/4. Nah, kalau penyebutnya tidak sama bagaimana? Nah, kalau penyebutnya tidak sama, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Misalnya, 1/2 ditambah dengan 1/4. Ini penyebutnya nggak sama. Maka kita cari dulu penyebut yang samanya. Caranya bagaimana? Kita cari faktorisasi terkecil alias, yaitu kita harus cari perkalian bilangan 4 dan perkalian bilangan 2 yang menghasilkan angka yang sama. Yang paling dekat atau yang paling kecil. Nah, di sini apabila kita kalikan 1 dengan 4 hasilnya 4. Apabila kita kalikan 2 dengan 2 hasilnya 4 juga. Sehingga penyebut atau faktorisasi terkecilnya adalah 4. Sebenarnya kalau misalnya kalian bingung, kita bisa langsung mengalihkan aja nih. 2 dan 4. 2 kali 4 sama dengan 8, tetapi faktorisasi terkecilnya itu adalah 4. Jadi dua-duanya bisa. Kita coba dua-duanya ya. Nah, kalau misalnya kita memutuskan mengambil penyebut 4. 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 1, 2. Kemudian 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Berarti 2 tambah 1/4. 2 tambah 1 itu sama dengan 3/4. Bagaimana kalau kita memutuskan untuk mengambil penyebut 8? 8 dibagi 2 itu 4, 4 dikali 1, 4. 8 dibagi 4, 2, 2 dikali 1, 2, berarti di sini 4 tambah 2 sama dengan 6/8. Ingat kalau misalnya 6/8 ini kita kecilkan lagi, masing-masing kita bagi 2, di mana 6 bagi 2 itu 3, 8 bagi 2 itu 4, hasilnya sama aja, yaitu 3/4 dan 3/4. Begitu pula dengan pengurangan. Kalau misalnya di sini pengurangan 1/2 dikurang 1/4 sama.
Misalnya penyebut 4 dibagi 2, 2 dikali 1, 2. Kemudian 4 dibagi 4, 1 dikali 1, 1. Di sini tandanya jadi kurang, berarti hasilnya adalah 1/4. Kalau misalnya kita menggunakan penyebut 8, berarti 8 dibagi 2, 4 dikali 1, 4. 8 dibagi 4, 2 dikali 1, 2. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2/8. Kalau misalnya masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 1/4. Hasilnya sama. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian pecahan. Untuk perkalian pecahan, itu gampang aja karena kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya kalau misalnya ada pecahan A per B dikali dengan C per D, maka langsung aja dikaliin. Berarti A dikali C, pembilang dengan pembilang, per B dikali dengan D. Contohnya 1/2 dikali dengan 3/5 misalnya. Berarti hasilnya adalah 1 kali 3 per 2 dikali 5. Sama dengan 3/10. Sedangkan untuk pembagian sendiri, caranya adalah dengan membalik pecahan yang kedua, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Kemudian tinggal kita kalikan. Bagaimana maksudnya? Contohnya misalnya pecahan A per B dibagi dengan pecahan C per D. Cara menyelesaikannya adalah pecahan yang kedua ini, yaitu C per D, kita balik sehingga menjadi D per C dan operasinya kita ganti dengan perkalian. Jadi di sini menjadi A per B, kemudian C per D kita balik menjadi D per C. Selanjutnya kita selesaikan dengan cara perkalian biasa, yaitu pembilang dikali pembilang menjadi A dikali D, kemudian per penyebut dikali dengan penyebut yaitu B dikali C. Contohnya adalah 2/4 dibagi dengan 1/2. Berarti di sini 2/4 dikali dengan, ini kita balik menjadi 2/1. Sama dengan 2 dikali 2/4 dikali 1. Berarti hasilnya adalah 4/4 atau sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke materi bilangan pecahan yang ketiga, yaitu mengubahnya menjadi bentuk desimal. Bagaimana sih cara mengubah pecahan tersebut itu menjadi bentuk desimal? Yaitu kalikan pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama, sehingga penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya, bilangan 1/2. Nah, contohnya kita ingin memperoleh penyebut 10. Nah, untuk memperoleh penyebut 10, berarti 2 ini harus dikalikan dengan 5. Berarti penyebutnya juga harus dikalikan dengan 5. Sehingga 1/2 itu sama dengan 5/10. 5/10 itu sama dengan 0,5. Nah, sama halnya kalau misalnya 1/2, kita ingin jadikan penyebut 100. Berarti 2 dikali dengan 50, maka penyebutnya juga dikali dengan 50. Maka dapatlah 50/100. 50/100 itu sama dengan 0,5 juga. Contoh berikutnya, 15/20. Nah, penyebut 20 ini kan nggak mungkin dijadiin 10 kan, maka pasti dijadiin penyebut 100. Nah, caranya menjadikan penyebut 100, maka 20 ini kita kalikan dengan 5. Iya kan? Kalau misalnya penyebutnya dikali dengan 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 5. Berarti 15 kali 5 berapa? 15 kali 5 itu adalah 75. 75 sama dengan 0,75. Ingat cara mengubahnya menjadi bilangan desimal, kalian lihat nih. Kalau misalnya 5/10, 10 itu kan nolnya cuma 1. Berarti 5, langsung kita tambahkan koma aja di depan. Berarti di sini 1, 0. Nah, sedangkan 100 itu nolnya ada 2. Berarti kita maju 2 langkah dari angka paling belakang. Misalnya ini 75. 75 nolnya 2, berarti 1, 2. Berarti hasilnya adalah 0,75. Kayak gitu. Kalau misalnya nih 75/1000. 1000 kan nolnya 3. Berarti kita mulai dari paling belakang, yaitu 1, 2, 3. Berarti kita mulai nolnya ada di sini. Di sini ada 0 lagi. Berarti 75/1000 itu sama dengan 0,075. Gampang ya?
Jadi sisa kita tentukan letak komanya berdasarkan berapa jumlah nolnya. Kalau misalnya nolnya cuma 1, berarti kita maju sekali untuk menaruh komanya di mana. Kalau misalnya 100, berarti kita mundur 2 kali. Kemudian kita tambahkan 0. Kalau misalnya 1000, berarti kita mundur 3 kali. Begitu pula kalau misalnya 10.000, 100.000, sesuai dengan jumlah nolnya. Jadi mengubahnya menjadi bentuk desimal adalah mengubah penyebutnya terlebih dahulu menjadi kelipatan 10, 100, ataupun 1000. Sekarang kita masuk ke operasi bilangan pecahan yang keempat, yaitu bentuk persen. Kalau gue sih mengartikan persen itu adalah per 100. Jadi sebenarnya agak mirip dengan bentuk desimal tadi, kan bentuk desimal tadi kita ubah pecahannya dengan penyebut 10, 100, dan juga 1000. Kalau persen, dia cuma satu penyebutnya, yaitu kita ubah menjadi penyebut 100. Karena 100 itu gue asumsikan menjadi persen, yaitu per 100. Misalnya, pecahan seperempat. Seperempat ini kalau misalnya kita mau cari berapa persen, maka kita ubah dulu menjadi penyebut 100. Nah, kalau misalnya di sini penyebutnya udah 100, kita cari berapa sih angka dikalikan dengan 4 sama dengan 100? Berarti 4 dikali dengan 25. Kalau misalnya penyebutnya dikali 25, berarti pembilangnya juga dikali 25. Berarti 1 kali 25 sama dengan 25. 25 per 100, ya udah sama dengan 25%. Jadi persen itu adalah per 100. Contoh berikutnya, 1 per 20. Kemudian kalau kita ingin menjadikan bentuk persen berarti harus per 100. 20 kali berapa sih sama dengan 100? 20 dikali dengan 5. Kalau penyebut dikali 5 berarti pembilang juga harus dikali 5. 1 kali 5 sama dengan 5. 5 per 100 sama dengan 5%. Mau contoh lagi, misalnya 3 per 50. 3 per 50, penyebutnya kita jadiin 100. 50 dikali berapa sama dengan 100? Dikali 2. Berarti pembilangnya juga dikali 2. Berarti 6 per 100 sama dengan 6%. Gampang ya kalau mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Materi operasi bilangan pecahan yang terakhir adalah pecahan istimewa. Pecahan istimewa ini adalah pecahan yang harus selalu kalian ingat. Alias ini harus berada di luar kepala. Entah bentuk pecahan, kemudian bentuk desimalnya, dan bentuk persennya. Nah, caranya terlebih dahulu sih pasti kita harus hafalkan terlebih dahulu ya. Nanti seiring dengan kita ngerjain soal dan pecahan-pecahan ini sering muncul, maka kalian pasti akan langsung mengetahui dan sudah di luar kepala. Jadi caranya terlebih dahulu adalah menghafalkan. Karena pecahan-pecahan istimewa ini merupakan pecahan yang paling sering muncul di dalam soal. Karena bentukannya itu simple, dan persenannya juga mudah untuk dilakukan operasi pengurangan, perkalian, penjumlahan, ataupun pengurangan. Pertama, pecahan istimewa yang pertama itu pecahan yang mempunyai penyebut 3, yaitu ada sepertiga dan 2/3. Sepertiga, ingat sepertiga itu sama dengan bilangan desimalnya 0,333. Berarti persennya berapa? Persennya berarti kita tinggal kalikan dengan 100. 0,3333 dikali dengan 100 sama dengan 33,33 dan seterusnya 333 lagi, nggak terbatas persen. Tapi kita batasi aja 2 angka di belakang koma. Kemudian 2/3 itu sama dengan bilangan desimal 0,66667. Pokoknya 666-nya itu nggak terbatas, 7-nya paling terakhir. Nah, kalau misalnya kita mau jadikan persen, kita kalikan 100, berarti 66,67%. Ini yang harus kalian hafalkan, bentuk pecahannya berapa, desimalnya berapa, dan persennya berapa. Kemudian untuk yang penyebut 4, ada 2 nih, ada seperempat dan 3/4. Seperempat itu gampang ya, seperempat pasti adalah 0,25 atau 25%. Kemudian ada 3/4, 3/4 itu sama dengan 0,75, berarti 0,75 kita kalikan 100 sama dengan 75%. Kan 75 per 100 itu sama dengan 0,75 ya. Kemudian ada yang penyebut 5. Penyebut 5 itu ada 3/5, itu sama dengan bilangan desimal 0,6. 0,6 berarti sama dengan 60%. Kemudian 4/5 sama dengan 0,8, itu sama dengan 80%. 1/6 itu sama dengan 0,1666667, nggak terbatas ya, berapapun panjangnya, tapi ini dibatasi sampai 5 angka di belakang koma. Berarti persenannya itu sama dengan 16,67%.
Kemudian ada 5/6, itu sama dengan 0,83333, itu berarti persenannya adalah 83,33%. Kemudian ada yang penyebut 8, 1/8 itu sama dengan 0,125. 0,125 berarti kalau bentuk persennya kita kalikan saja dengan 100, menjadi 12,5%. Kemudian 3/8 itu sama dengan 0,375, berarti bentuk persenannya adalah 37,5%. Kemudian 5/8 itu sama dengan 0,625, berarti bentuk persennya adalah 62,5%. Kemudian 7/8 itu sama dengan 0,875, berarti persenannya adalah 87,5%. Kemudian yang penyebut 9. Dan penyebut 9 ini sebenarnya yang paling mudah dikenali, yaitu setiap pecahan yang penyebutnya 9, maka hasil bilangan desimalnya ada 0, kemudian diikuti oleh pengulangan angka yang merupakan pembilangnya. Misalnya 1/9. Pembilangnya 1, berarti hasilnya sama dengan 0,11111, nggak terbatas. Kemudian 2/9, berarti 0, pembilangnya berapa? 2, berarti 2. Kayak gitu aja, 3/9 sama 4/9 dan seterusnya. Jadi di sini cuma dituliskan 4 aja sebagai contoh, tetapi sebenarnya dia tidak terbatas sampai dengan 8/9, berarti 0,888. Karena 9/9 itu hasilnya udah 1 ya. Jadi untuk di sini 1/9 tinggal kita kalikan 100 saja, berarti hasilnya adalah 11,11%. Kemudian 2/9 0,2222 sama dengan 22,22%. 3/9 atau 0,333 itu sama dengan 33,33%. 4/9 itu sama dengan 0,4444, berarti 44,44%, dan seterusnya sampai dengan 8/9. Jadi nanti kalau misalnya kalian menemukan soal, entah yang di soal itu bentuk pecahannya, kalian udah langsung tahu bentuk bilangan desimalnya apa, atau kebalikannya, kalau misalnya di soal itu nanti akan disebutkan bilangan desimalnya, kalian udah tahu bentuk pecahannya berapa. Karena lebih mudah melakukan operasi perhitungan dengan menggunakan pecahan dibandingkan menggunakan bilangan desimal. Nah, karena video ini tuh udah terlalu panjang, maka gue mutusin untuk latihan-latihan soalnya gue bakal taruh di video berikutnya. Nanti link pembahasan latihan soalnya gue taruh di description box yang ada di bawah, atau kalian juga bisa langsung klik link yang ada di sebelah kanan atas ini. Akhir kata gue mau ucapin makasih karena kalian udah nonton videonya sampai terakhir, dan sampai jumpa di video pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.